Baik, ini ngangsur pertanyaan dari teman-teman Bank Indonesia hampir 2 minggu yang lalu sih sebenarnya. Kita ada webinar tentang cyber security, ada ratusan pertanyaan. Ada 2 webinar sih, totalnya pertanyaannya sekitar 200-an lah kira-kira pertanyaannya. Ini pertanyaan terkait network administrator. Yang pertama, cara make sure jaringan yang kita gunakan aman bagaimana. Yang kedua ini yang keren ini sebenarnya. Mohon pendapat Bapak terkait pilihan antara interkoneksi antara aplikasi dengan pertimbangan efisiensi. Full otomatis dan full STP, namun risiko disusupi hacker, atau kita tidak interkoneksi namun mengorbankan efisiensi. Otomatis dan STP. Oke, yang kedua ini saya jawab belakangan ya. Yang pertama dulu, bagaimana cara make sure jaringan kita gunakan aman. Oke, ada beberapa versi teknik buat make sure jaringan kita aman. Versi user biasa, kira-kira ginilah, versi user biasa. Kita bisa masuk ke LMS Ono Center Moodle. Ini versi user dulu ya. Moodle, masuk kursus yang saya ikuti. Di sini ada Internet Safety, ini dia Internet Safety. Ini ada Internet Safety. Ini tolong dibaca-baca. Perilaku aman. Jadi jujur, jebolnya jaringan bukan di jaringan kadang-kadang. Jaringan jebol karena perilaku kita. Kita terlalu ngumbar informasi, suka posting yang hal-hal sifatnya pribadi lah. Itu jadi keyword semua sih, buat yang nyerang sih sebenarnya. Jadi jaringan aman bukan sekedar masalah alat atau teknologi. Jaringan aman itu karena perilaku juga. Kalau kita perilakunya jorok, misalnya suka nge-web ke situs-situs yang enggak, yang ngaco-ngaco, ya udah jebol semua urusannya. Oke, jadi ini perilaku aman perlu diperhatikan. Cyberbullying mungkin nggak terlalu, kecanduan konten negatif, keamanan password, keamanan email dibaca-baca aja, keamanan gadget, media sosial, VPN, dan kalau mau iseng silahkan kerjakan ujiannya buat ngecek sampai sejauh mana kita mengerti apa yang diterangkan di atas. Ini nggak ada konsekuensi apa-apa sih, cuman kita buat ngecek ke diri sendiri gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah yang buat end user biasa, buat bagaimana kita bela diri, kayak ilmu bela diri, kita bisa karate di dunia bela diri di dunia cyber. Selain lewat e-learning LMS Ono Center /Moodle, kuliah cyber internet safety, bisa juga Anda download ebook dari teman-teman internet sehat. Silakan download ebook dari internet sehat. Ini sumber belajarnya ada cyber security, ada ini segala macam. Bisa di download sih. Bentuknya ada yang ebook, ada yang video dan sebagainya. Wow, yang ini bentuknya video ya. Oke. Jadi bisa diambil, kira-kira kayak gitu. Oke. Nadiem makanya janjikan kuota gratis bagi mahasiswa, guru dan dosen. Cuman tuh kuotanya dipakai buat apa kan nggak tahu ya. Seru tuh urusannya. Oke, ini internet sehat. Jadi buat end user biasa. Cuman bagi admin lebih seru. Admin ilmunya masih ada di sini sih sebenarnya. Ilmunya ada di kuliah cyber security. Ini dia, cyber security. Ada keamanan jaringan atau cyber security. Kita perlu nguasain ilmu jaringan. Kita perlu nguasain juga ilmu teknik hacking. Kita perlu nguasain juga ilmu tentang network security, vulnerability analysis dan sebagainya. Dan untuk ngamaninnya sebetulnya yang terakhir ini yang penting, information security management system. Jadi si admin harus sampai menguasai sistem untuk manajemen keamanan informasi. Ini sebetulnya kalau di standarnya namanya ISO 27001. Kita bisa masuk ke Wikipedia, masukin kata kuncinya nanti ISO 27001. Ini dia ISO 27001.
Ini kira-kira checklist atau prosedur yang perlu kita kuasain atau kita implementasikan di corporate atau di perusahaan supaya sistem keamanan informasinya bisa kita jamin. Kira-kira kayak gitu. Paling enak sih ngelihat gambar-gambarnya nih. Jadi prosesnya kira-kira gini sih prosesnya. Ini bukan suatu proses yang selesai, kita kerjakan selesai, enggak. Ini proses yang berulang terus, plan, do, check, act, plan, do, check, act. Istilahnya PDCA sampai mabok dulu. Jadi planning, terus kita implementasi, terus cek ada yang bolong enggak. Kalau yang bolong, act, planning lagi, do, check, act, terus aja. Dan ini di ISO 27001 kayak gini sih sebenarnya. Jadi tidak ada pernah kita berhenti kerja. Kalimatnya gitu sih. Jadi waktu kita planning keamanan informasi, ya udah kerja terus aja udah. Sampai benar-benar makin lama makin aman. Oke, kira-kira gitu. Ada gambar lagi yang lain nggak? Yang penting juga adalah CIA sih sebenarnya. Kok nggak ada ya? CIA-nya nggak ketulis. Ini coba. CIA di security. Nah, ini adalah CIA-nya, confidentiality, integrity, availability. Jadi sistem harus menjamin ini sih sebenarnya. Cara implementasinya enkripsi. Ini ngomongnya sih keren banget. Implementasinya enkripsi. Contoh yang real, yang di lapangan yang dahsyat banget, namanya Bitcoin, blockchain. Kira-kira itu yang implementasi yang gila bangetnya buat dunia keuangan sebetulnya yang blockchain tadi. Itu dahsyat banget CIA-nya. Oke. Saking dahsyatnya sadis itu. Oke. Nah, balik. Jadi kira-kira kayak gitu. Ilmunya seperti apa, terutama waktu cek ya. Waktu cek kita main ini sih. Nah, ini waktu ceknya kita bermain di sini nih, vulnerability analysis. Waktu di hacking ada pen test, penetration test segala macam. Jadi ceknya di situ. Jadi sistem akan dicek secara periodik. Bolong nggak? Kalau bolong benerin. Bolong nggak? Bolong benerin. Mungkin bisa lihat di YouTube saya, di YouTube-nya Ono. Kita bisa masuk ke YouTube-nya Ono Center, masuk di playlistnya teknik hacking, jaringan komputer nih. Teknik hacking ada sekitar 100-an video di dalamnya. Di sini diterangkan sih sebenarnya cara ini, tutup dulu. Ini teknik melakukan tes dari sistemnya, aman enggak segala macam bisa dilihat di sini, gitu ya. Beres ya, itu urusan yang pertama. Make sure jaringan kita itu aman. Nah, sekarang pertanyaan yang paling seru yang ini sih. Kalau kita bikin interkoneksi antara aplikasi, ya, ini yang perlu kita ingat bahwa penanya adalah dari bank. Jadi misalnya sistem interkoneksi aplikasi pembayaran misalnya, mau full otomatis, full STP, atau tidak, interkoneksinya tidak dibikin, namun tidak, atau kita tidak interkoneksi sama sekali dengan mengorbankan efisiensi. Oke, buat teman-teman yang bukan orang bank barangkali perlu tahu STP itu apa. Oke, STP bukan oli oli mesin, namanya STP juga, oli mesin. Coba kita cari dulu full STP itu seperti apa, cari di Google ya. Full STP itu apa? Straight to Processing Definition. Jadi ini adalah istilah yang banyak dipakai orang keuangan sih sebenarnya. Di dunia IT yang normal jarang dipakai. Ini untuk security trade, securities itu urusan saham, keuangan dan sebagainya. Jadi mereka ada istilah straight to through processing. Oke. Straight through processing banyak digunakan di payment, pembayaran, saham, trading, dan sebagainya. Ini secara metode bisa banyak sekali yang dipakai, tapi pada dasarnya, nah terutama cryptocurrency.
Nah ini kripto dan fintech provider. Oke. Nah kalau saya ini udah keywordnya keluar ya. Dia pembayarannya dibikin efisien banget, cepat banget, pakai polanya cryptocurrency dan contohnya cryptocurrency dan fintech. Kalau fintech agak lebih lambat daripada kripto, karena fintech ada autentikasi yang sifatnya agak manual, gitu ya. Kalau kripto kencang banget. Oke. Jadi jawaban singkatnya buat Mas yang ini, saya pribadi akan cenderung ke full otomatis sama full STP. Gila aja hari gini gitu kalau proses pembayaran pelan kan teriak semua orang. Jadi kita pengennya semua cepat dan full STP tadi, straight to processing. Nah, cuman supaya nggak bisa dihack, saya akan cenderung untuk coba ngelirik apa yang dilakukan oleh teman-teman Bitcoin, blockchain dan sebagainya. Karena dan itu yang kita lakukan di kampus sih. Jadi mahasiswa saya Pak Riko, mahasiswa S2 udah selesai. Tugas akhirnya yang terbaik di kampus kemarin dan publish paper di jurnal juga dan mengevaluasi tentang efisiensi dari blockchain. Turunannya blockchain kita pakai Hyperledger. Itu jauh lebih efisien daripada database, kencangnya 10.000 kali lipat, 10.000 lebih cepat daripada database, dan dia di-encrypt lebih susah buat dijebol. Jadi kalau saya cenderungnya ke arah sini, cuman tolong lirik teknologi blockchain, karena teknologi itu sangat ampuh, sangat susah dijebol oleh hacker manapun, termasuk orang kriptonya sendiri nggak bisa ngejebolin sih sebenarnya. Susah dijebolnya. Cuman kalau kita blockchain apa adanya kita ambil, lemot dia. Jadi kita harus modifikasi blockchainnya. Salah satu modifikasi yang mungkin salah satu yang terbaik adalah Hyperledger. Jadi saya sarankan coba lirik Hyperledger. Kita lihat ini bisa dilihat di sini nih, open source dia, open source. Bisa kita ambil source code-nya ada di GitHub segala macam. Jadi Hyperledger ini tolong dilihat. Kemudian bisa ada gambarnya nggak ya? Coba lihat ya. Hyperledger. Ini sebenarnya kayak blockchain, cuman dia private network. Gambarnya lambangnya doang. Nih pabriknya kayak gini lah. Jadi dia sebenarnya kategorinya mesh network, encrypt semuanya. Cuman karena dia main private network, tingkat enkripsinya tidak sekuat, tidak sekeras, tidak sedahsyat blockchain. Akibatnya processingnya lebih kencang. Dengan komputasi yang ada sekarang dia lebih kencang daripada blockchain. Jadi dia lebih kencang daripada blockchain biasa, tapi dia masih jauh lebih aman dibandingkan database yang kita pakai sekarang. Gitu. Jadi ini solusinya sih sebenarnya. Cuman kita perlu eksperimen. Jadi kalau mau serius, saya amat sangat sarankan sekali teman-teman di bank coba lirik ini, kita eksperimen, kita coba buat STP ini bisa diimplementasikan. Karena kalau STP dengan teknologi yang ada sekarang, database biasa, terus kita pakai teknik-teknik enkripsi yang interkoneksi yang biasa, pakai API segala macam, bisa sih bisa, cuman urusan security-nya jadi rebek banget. Kalau saya cenderungnya udah mainan ini cryptocurrency, karena itu aman banget dan sangat kencang gitu. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab urusan administrator jaringan dari teman-teman BI. Oke.